Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat rekan-rekan Alfi Jawa Timur. Jumpa lagi di podcastnya Alfi Jawa Timur. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa dari sisi operator layanan ground handling PT Jasa Angkasa Semesta. Hari ini saya ditemani sama Pak Tri, host untuk hari ini. Selamat pagi. Yang nanti akan kita diskusi, ngobrol-ngobrol santai-santai. Hadir di tengah kita ada Pak Heri Lukmanto, GM Central Area Jasa Angkasa Semesta. JAS ini adalah bukan totally Indonesian company, tapi ada satu multinational company yang memang standarnya, kita bicara standar internasional. Hadir di tengah kita Bu Isti Mawarni. Bu Isti Mawarni adalah Station Manager PT JAS Juanda Surabaya. Selamat datang di Rumah Logistik Alfi Jawa Timur. Tentang apa sih JAS itu? Kan gitu kan. Taunya airport Juanda, taunya mungkin Angkasa Pura. Nah, sebenarnya JAS ini di mana, dan nanti akan dikupas tuntas, diceritakan tentang siapa itu JAS. Saya juga penasaran nih, batasannya atau luasannya sampai di mana saja nih. Pak Heri bisa cerita dong sedikit, siapa sih Pak Heri Lukmanto? Hobinya nanti bisa ditanyakan Pak Tri ya? Siap. Silakan Pak. Terima kasih pertama-tama saya sampaikan ke Alfi Jawa Timur ya, terutama atas undangannya hari ini, di mana kita bisa berkesempatan untuk berbincang-bincang lebih jauh dan perkenalkan diri kami dan perusahaan kami PT Jasa Angkasa Semesta. Saya bergabung di PT JAS sebetulnya sejak Juli tahun 1994. Lumayan, jadi 32 tahun. 30 tahun lebih. PT Jasa Angkasa Semesta ini. Nah, perjalanan mulai dari Bali, Surabaya, Jakarta, memang PT JAS untuk tour of duty daripada karyawannya, memang untuk untuk menambah jenjang kapasitas dan kapabilitas daripada karyawannya untuk tour of duty di Indonesia. Mungkin, dan saya juga seperti yang disampaikan Pak Iko tadi, bahwa saya mulai tahun 2000-an pindah Surabaya, 2010 juga jadi station manager di Surabaya. Sebelumnya saya di kepala keuangan, akhirnya diceburin di operasi, Di operasional. di operasi dan membawahin ground handling dan semuanya, termasuk cargo handling. Dan tahun 2016 saya pindah ke Denpasar sebagai GM Area 2 yang membawahin mulai Manado, Balikpapan, Makassar, Surabaya, Jogja, dan Bali tentunya. Baru di COVID 2021, karena memang saat itu pintu masuk kargo cuma di Cengkareng kalau nggak salah, sehingga kami dipindahkan ke Cengkareng untuk take care sebagai VP Kargo PT Jasa Angkasa Semesta. Tahun 2025 ada perubahan organisasi di PT JAS. Kami balik lagi di Surabaya, base-nya di Surabaya, membawahin Balikpapan, Surabaya, dan Jogja untuk semua ground handling dan cargo handling. Jadi itu mungkin Pak Iko yang dapat saya sampaikan kalau untuk di perkenalan diri saya. Oh iya, dulu ada brand namanya CAS. Apakah itu tentunya kaitannya dengan JAS? Apa sekarang masih pakai brand CAS? CAS itu holding kami, Cahaya Aero Service. Jadi membawahin ada PT JAS, JAS Engineering, JAS Aero Service, JAS PMAD, Purantara ini yang menyuplai catering. Jadi dia holding kami, Pak. CAS itu holding ya? Holding kami. Ikonnya tetap JAS itu, soalnya dari dulu dikenalnya JAS gitu. JAS. Karena kan SATS ya? PT JAS ini dimiliki JAS dan SAT. CAS sendiri ini dimiliki sebagian besarnya oleh PT MTEK. Oh, MTK. Jadi di sebagian besar saham dimiliki oleh MTEK, sebagian lagi oleh SAT. SAT itu membawa SQ ya?
Singapore Airlines. Enggak juga. Enggak juga ya? Enggak. Oh, oke. Tapi kan Ini untuk Singapore ground handling. Iya, Iya, Singapore Airport Terminal Service. Yang untuk ground handling. Ground handling, betul. Jadi ada network kami Ya. yang keuntungan dengan kepemilikan SAT, sehingga kita punya networknya worldwide. Iya, betul. WFS, Iya. kayak ATT Hong Kong itu satu network dengan PT JAS. PT JAS. Seperti diketahui bahwa bisnis aviasi ini kan nggak terlepas daripada Network. network. Iya. Betul. Jadi Durul Logistik nih bicara tentang bisnis kargo udara atau bisnis aviasi. Kebetulan kita di lingkungan kita di lingkungan kargo nih kan gitu. Jadi memang di air freight atau di airline bisnis ini memang level regulasinya, level kecepatan, ketepatannya, akurasinya sangat-sangat tinggi, dan itu memang Indonesia ini yang banyak airport, banyak melayani, di JAS melayani international airlines. Nggak bisa macam-macam ya Pak Tri ya kan gitu kan. Betul. Jadi ya itu tadi mengacu pada seperti SATS, kemudian jaringan di Hong Kong ya, karena memang minta standarisasinya seperti itu ya Pak. Betul. Kan itu. Dan kalau saya berbackground di airlines, kemudian di lingkungan airlines kargo, melihat JAS memang highest level saat ini. Mohon maaf. Terima kasih. Karena memang mayority dari airlines yang ada di Indonesia, mayority ya Pak? Mayority yang internasional internasional khususnya. itu memang banyak dihandle oleh PT JAS. Nah, di sampingnya ada Bu Isti. Ini Hari Kartini, Kartini JAS. Saya kenal beberapa Kartini JAS ya gitu. Tadi sempat saya tanyakan, dan ini wanita-wanita luar biasa. Wanita-wanita yang memang berani di depan ngadepin penumpang, ngadepin komplain customer kargo, ngadepin dan lain-lainnya. Bu Isti bisa cerita sedikit dong, Bu Isti ada di JAS nih, bagaimana? Oke, sebelumnya terima kasih Pak Iko sama Pak Tri sudah diberikan waktu kepada saya untuk bisa bersama di sini. Kalau saya di JAS itu dari Desember 91. Ya. Jadi, Lebih lama. 35. Bapak dari Denpasar. Iya dia. Oke. Itu jadi waktu itu SQ mau masuk ke Surabaya, otomatis ground handlingnya JAS juga masuk ke Surabaya. Betul. Jadi saya bergabung di Desember 91. Jadi sampai sekarang ya 35 tahun. 35 tahun. Ya, jadi biasa. Saya dulu dari awal tuh dari check-in counter, dari bawah ya, dari check-in counter juga sebagai tiketing, sebagai lost and found, sebagai servisnya juga. Pasasi lah Bu ya gitu ya. Lebih banyak pasasi. Ini dulur-dulur logistik nih harus memahami lebih dalam nih, JAS nih kan memang mungkin teman-teman laut tidak banyak mengetahui tentang JAS. Jadi JAS itu bisnisnya adalah ground handling service. Betul ya? Betul. Ground handling service itu adalah kepanjangan ya operator dari airline, terutama airline internasional. Jadi menghandle ada dua, sisi kargo, sisi passenger, dan ada juga teknis ya. Iya. Teknis itu PT yang lain, tapi satu grup. Jadi ini adalah ground handling standar internasional yang ini bermitra atau mendapat kepercayaan dari beberapa international airline. Dan yang handle di sisi darat tentang handle passenger. Kalau passenger otomatis include dengan bagasinya, kemudian sisi kargo ya kepanjangan dari beberapa airline untuk menghandle kargo, sisi acceptance di warehouse, verifikasi untuk measurement atau pengukuran, kemudian proses pelaporan kepabeanan, sampai di towing, nyampe di loading di pesawat. Ini tugasnya JAS. Teman-teman mungkin belum banyak yang tahunya mungkin airline-nya yang disebut. Tapi di balik airline-nya itu di bawahnya beliau-beliau ini. Kayak gitu. Nah, bisa dijelaskan Pak Heri ke teman-teman dulur logistik Alfi Jawa Timur ini tentang apa sih yang dihandle sesungguhnya dari sekelumit yang tadi saya sampaikan. Ya. Jadi mungkin dapat saya ceritakan awal, PT JAS itu singkatan dari PT Jasa Angkasa Semesta yang berdiri tahun 1984.
Oh, udah lama juga ya. Udah lama. Lumayan, lumayan. Jadi yang kami tanganin adalah PT JAS ini perusahaan ground handling pesawat yang membawain mulai handle passenger, Iya. bagasi, kargo, dan aircraft tentunya di sisi rem handlingnya. Sisi operation ya, tidak Sisi sales ya. operation rem handlingnya, sales bukan. Oh, sales bukan. Jadi sisi ground handlingnya. Ibarat kata mungkin mulai pesawat turun mendarat di pelabuhan udara sampai pesawat terbang lagi, itu yang menanganin sisi daratnya adalah PT Jasa Angkasa Semesta. Passenger dan kargo. Kalau ngomongin passenger, pemulai passenger, Iya. bagasinya passenger, Iya. remnya, Handling. rem handling sama cargo handling. Ya, iya. Cargo handling tentunya ada namanya terminal kargo operator yang ada di Bandar Udara Internasional tentunya TPS. Kami juga yang sebagai operatornya, mengelolanya. Berapa airline saat ini yang di-handle di apa saja ya? Misalnya di kan arealnya JAS ini kan bukan hanya di Surabaya aja ya, Pak ya? Benar. Di kota mana saja dan airline apa saja yang di-handle? Kalau saat ini ada di 10 station, Oke. mulai timur Timika, Bali, Timika kami juga. Papua itu Enggak, ada. Iya. Jayapura Ada Surabaya Ada, berarti, Timika. ada abseknya sama passengernya untuk Airfast kami dan Oh, di pelabuhan sana juga. Denpasar, terusan ke Surabaya, Makassar? Jogja, Kertajati, Cengkaring, Halim, Medan, sama Balikpapan, Manado. Oh, Oke. Balikpapan, Kalau Manado. Makassar karena tempo hari Sick Air offline kami close di sana. Oh iya, tergantung dari airline operator. Internasional benar. Manado yang kita open kembali karena yang ada open kembali. saat sana. Ya. Apa aja airline-nya, Pak? Enggak, saya mau tanya gini. Iya. Kalau dari sisi operasionalnya kan JAS itu ada karena ada airlines ya. Iya. Kalau misalnya pemikiran dibalik, mungkin nggak JAS mengepus airline yang belum masuk Surabaya, biar masuk Surabaya gitu loh. Karena di-handle oleh JAS gitu. iya. Soalnya kan kalau kita lihat airline yang ada di Surabaya kan yang gede kan cuma Singapore SQ Airlines. dan CX. Iya. Itu saja tuh. Yang lain kan pesawat kecil-kecil gitu loh. Iya. Nah untuk orang-orang kargo kan butuhnya pesawat-pesawat yang Gede-gede. body gitu loh ya. Itu di. Nah, kira-kira gimana Jas? Bisa kah? Jadi sebetulnya seperti pengalaman selama ini PT JAS bersama-sama Angkasa Pura juga sama-sama kita bukan mengiklankan ya, memberikan informasi yang penting tentang potensi masing-masing station. Iya betul. Contoh di Kertajati kita mulai open pertama kita ada di sana. Kita memperkenalkan potensi daripada Kertajati. Sama kayak seumpama di Surabaya juga. Di Surabaya kita juga kenalkan potensi Surabaya. Di mana Surabaya itu potensi kargonya sangat tinggi. Sementara pesawatnya juga nggak terlalu banyak. Dan tentunya ini juga korelasinya sama fasilitas daripada Angkasa Pura. Sehingga nanti tentunya kalau seumpama nanti pesawat berbadan lebar juga bisa, tentunya Surabaya kayak dulu lagi bisa Sebelum COVID kan kita punya pelabuhan Juanda itu kan hebat sekali ya. Iya. Nah ini belum bisa balik lagi nih. Kira-kira kita sebagai Alvin maupun dari JAS Nah nanti bisa nggak? dikonsultasikan dengan rekan-rekan dari Angkasa Pura. oke. Cuman kalau sisi JAS kita memperkenalkan potensi-potensi passenger, terutama kargo yang ada di Jawa Timur tentunya kalau sumama di Juanda. Dan ini beberapa kali dari customer kami yang ada di Cengkareng, di Jakarta maupun Denpasar, itu juga udah datang ke sini untuk melihat contoh Qatar, Emirates itu sudah ke sini, dan Saudi juga melihat, dan tempo hari ada teman-teman Barindo Jakarta ke sini juga merupakan kunjungan yang sangat berarti juga, meskipun melihat Doho dia juga melihat Doho potensi Airport ya? Doho Airport ya. Meskipun melihat Doho juga dia melihat potensi daripada Surabaya. Betul. Itu merupakan nilai poin plus juga bagi Juanda tentunya. Itu mungkin Pak yang dapat saya sampaikan. Kalau dari sisi, sorry Pak Iko, kalau dari sisi keselamatan penerbangan, kan banyak nih barang-barang kita ketemu di gudang tuh, yang mestinya harus tidak ada pakai bensin, ada bensin kayak apa namanya? Mesin, engine. Ya apa? DG. DG, misalnya DG kayak segala macam.
sama penyelundupan, Pak. Untuk penyelundupan di Juanda kan lumayan, waktu itu lumayan ini ya. Terus kira-kira JAS untuk untuk ikut mensukseskan program-program dari pemerintah untuk seperti menekan penyelundupan maupun untuk meningkatkan keselamatan penerbangan, kira-kira apa yang dilaksanakan oleh JAS? Jadi kebetulan tahun kemarin ya kalau nggak salah ada peraturan dari pemerintah yang jasa terkait seperti kami Cargo Terminal Operator juga bisa melakukan pemeriksaan X-ray, sehingga kita diberi wewenang juga untuk pemeriksaan sehingga. Tapi sorry, JAS punya X-ray kan? Ada berapa di banyak, lini 1. Satu atau dua? Untuk ekspor ada, untuk impor ada. Sehingga pada saat orang mau ke luar negeri, tempo hari kita juga kontribusi ya. Kita ada penyelundupan apa itu ya? Ular sama apa itu? Waktu kemarin juga kita temukan dan kita laporkan ke pejabat yang terkait di Kargo. Jadi ada beberapa kali petugas kami koordinasi dengan Bea Cukai dan Angkasa Pura, tentunya Satgas Angkatan Laut, kita membongkar daripada orang yang mau menyelundupkan lewat kargo. Itu kita berhasil membantu mereka. Dan tentunya yang tadi disampaikan, keselamatan penerbangan menjadi nomor 1 di aviasi yang seperti Pak Iko tahu. Keselamatan penerbangan ini menjadi hal yang utama dari kami dalam servis. Makanya di internasional maupun di domestik sama sebetulnya, kami punya SLA tersendiri dari Airline yang sangat ketat, yang harus kita standar level agreement-nya bahwa kita harus memenuhi daripada SLA yang ditentukan oleh itu diaudit terus tuh, sehingga diaudit terus. Dan malahan bukan ngomongin audit setahun sekali, tiap bulan performa kita itu dilihat. Tidak sesuai target yang ditetapkan ya kita dapat angka merah. Jadi kita SLA sudah bukan KPI lagi ya. Iya, jadi KPI bagian daripada SLA. Jadi ada di agreement antara airlines dengan ground handling itu, kalau nggak salah mohon koreksi betul. gitu. Itu ada namanya SGH. SGH. Betul ya? Standard Ground Handling Agreement. Itu ada section 1, 2, 3, 4, 5 dia Pak ya. Masa lalu. Karena dulu kami yang mengaudit. Jadi ya ini logistik ini karena DNA-nya masih orang airline, ngomong airline itu dalam. Tapi nggak apa-apa, ini knowledge kita bersama semuanya tentang bagaimana standarisasi handling kargo yang dilakukan. Kalau di JAS memang yang kami tahu SLA-nya cukup tinggi, gitu. Karena ketat banget. Sertifikat nggak ada, display nggak ada, finding, betul ya Pak ya? Betul. Cycle time pergerakan, penumpukan, ya kan, verifikasi produk, wah itu temuan. Even staff yang melakukan belum punya license atau sertifikasi untuk melakukan, kita bisa kena masalah. Kena finding gitu. Nah, bicara nih fasilitas nih ada yang punya Juanda. Kalau Pak Heri yang punya banyak tempat di Indonesia. Bu Esti, fasilitas apa aja yang dimiliki di JAS saat ini, dari sisi kargo terutama? Dari sisi kargo. Iya, dari atau sisi kargo Pak Heri deh. dari sisi passenger. Berarti Ibu Esti lebih banyak passenger ya. Oke. Jadi beliau tapi nggak apa-apa ceritain yang ground handling IPL, pushback. Yang pasti sih kalau kita di Juanda Pak, kita punya GSE, Ground Support Equipment, itu yang paling lengkap dari ground handling yang lain. Betul. Ibu punya kekuatan punya IPL. staff check-in counter itu berapa banyak Ibu? Kita ada 47 untuk check-in. 47, banyak juga. Jadi misalnya nih SQ nih, open check-in, itu Ibu bisa membuka berapa check-in counter tuh? Buka? Nah, itu tergantung dari SLA-nya. Kalau SQ itu kita ada 9 Pak untuk wide body. Wide body ya? Itu different ya, antara Different. satu airline dengan airline lain tergantung dari SLA-nya masing-masing. Kalau yang CX? CX 6. Walaupun sama-sama tipe aircraft-nya. Pelayanan untuk penumpang yang VIP dengan pelayanan yang kelas biasa, itu sama Bu itunya? Semua sama. Semua sama. Sama gitu. Cuma dibedakan counternya aja. Bisnis. Tapi semua sama. Semua Gitu. sama. Oke. Kayaknya teman-teman kargo ini, bos-bosnya kargo perlu privilege sendiri nih untuk Indonesia. Bukan provided by airline nih gitu. JAS nih nyiapinnya lounge. Sebenarnya bisa memang just punya lounge kan ya? Iya. Ada.
kebetulan di Denpasar kami ada lawn di Betul. Denpasar. Iya, Kalau iya. di sini dulu ada, sekarang nggak ada karena itu Iya. memang Pengembangan kita airport dari baru ya. airport ya. Iya, baru. iya. Pak Eri di Surabaya apa aja selain punya TPS tempat pendidikan sementara, kemudian apa Jadi aja mungkin yang saya teman-teman tambahin ya. kargo? Contoh begini, ada pesawat freighter nanti kan ada pesawat freighter ini. Saya cut dulu sebentar. Pesawat freighter. Freighter adalah aircraft yang nggak ada kursinya. Jangan tanya tiket pesawat nanti. Khusus kargo. Khusus kargo. Jadi hanya ada di kokpit, belakangnya langsung main deck sama lower deck yang isinya nggak ada kursinya. Kita tahu nih, karena Pak Heri di sini jadi untung kan. Iya, Kita iya. tahu. Kalau nggak kita nggak tahu. Nggak tahu. Lanjut Pak Eri. Jadi pesawat freighter ya tentunya pengalaman JAS Surabaya membawa sapi, Yes. Yes. kambing, dan kambing. Jangan noleh ke saya, Pak. sama alat-alat untuk militer ya. Kami punya contoh main deck loader yang high loader yang di Agak atasnya tinggi. lagi. Agak Jadi untuk melayani pesawat-pesawat tipe yang besar. besar. Termasuk pushback. Pushback mungkin teman-teman nggak tahu itu untuk mendorong Dorong pesawat. Jadi kami ada di situ punya pushback termasuk IPL. Oh. IPL itu mungkin kalau passenger yang ada sakit atau cuma haji ini yang banyak ini yang sepuh-sepuh, Iya. itu nanti turunnya dari pesawat maupun naiknya itu pakai IPL, dia nggak bisa jalan. oke. Jadi diangkut invalid passenger leave, singkatannya IPL itu. Kalau di Surabaya punya itu nggak fasilitas untuk pesawat yang open kargonya dari depan? Dari nose ya. Yaitu MDL Nose tadi loading. kan bisa untuk ini. Ada ya di Surabaya Ada. fasilitasnya. Cuman di Cengkareng kita ngelayani itu kayak Cargolux. Iya, Cargolux, Yang ya. sekali angkut sekitar 100 tonan lebih. Ya, boleh itu boleh 747. dibisikan Pak harganya berapa Pak biar Nah, kita Harga alatnya maksudnya? bukan harga servisnya Pak. Harga servisnya itu kami terus terang nggak bisa karena kami di operasi. Ada aja di Karena- komersial. Iya, iya. Karena sangat mahal. Jadi ini dulur nih, karena Pak Tri ini adalah lebih banyak di air freight ya Pak ya. Iya, betul. Beliau adalah dari Yusen Internasional. Ini bicara apa nih yang disampaikan memang agak-agak sedikit yang memang spesifik nih kan gitu. Tapi kita memang harus tahu apa sih tadi yang dimaksud dengan open nose ya gitu. Itu adalah kita sebutnya ada nose loading. Nose loading itu dimiliki sama Boeing 747 ya. Itu yang punya. Terus tipe pesawat itu kapasitas kalau passenger 500, kalau kargo bisa 100 ton. Iya. Itu ada main deck sama lower deck dan nggak bisa backloading. Nah, ada pesawat yang bisa nose loading sama backloading yang biasa di handle just juga, namanya Antonov 12. Nah, ini mainannya Pak Heri nih. Mainannya Pak Heri. Dan lebih ekstrim lagi kalau just di Denpasar handling namanya Airbus 380. Iya. Betul ya, Pak? Betul. 380 Emirates kami yang handle. Iya. Mungkin teman-teman dulu pernah dengar juga pesawat Concorde. Oh iya. Oh, Itu dulu kami ya sempat ada. Dulu kami itu sampai terakhir flightnya dia kami yang handle di Punyanya Denpasar. Air France atau punya British? British sama Air Punya France. British Airways. Jadi itu kami yang handle semua. Mungkin fasilitas tadi saya tambahkan juga karena Yusen juga customer kami juga Iya. di terminal kargo. Oh iya, banyak Pak supportnya Pak. Makanya kami hadirkan. Beliau pelaku gitu loh, pelaku. Jadi PT JAS selain tadi yang saya sampaikan di ground handling juga ada di cargo handling. Iya. Dan kebetulan di Surabaya kami waktu itu menang tender dan menjadi cargo terminal operator. TPS-nya under PT JAS di mana ya Pak Iko sendiri tahu mulai acceptance Iya. sampai barang datang sampai mau keluar Di- pabean Iya. sama dengan barang yang mau masuk di ekspor itu semuanya melalui TPS kami. Fasilitasnya seperti yang saya sampaikan tadi adalah seperti X-ray, cold storage, untuk alat loading semuanya lengkap ada di kami itu. Iya. Jadi itu semua untuk menunjang daripada pelayanan kami di kargo. Itu mungkin Pak. Jadi dulur-dulur logistik nih, JAS ini spesialisnya di internasional. Dulu ada handling domestik ya Pak ya? Ada. Sekarang masih ada? Saat ini masih ada. Surabaya ada? Surabaya ada. AirAsia,
Oh, Air Asia domestik. Airfast ya. Oh, sebenarnya. Airfast. ya. Tapi ikonnya Just ini internasional. Nah, Internasional. tadi bicara tentang acceptance ada TPS. TPS di Juanda ada punya Just saja atau ada operator yang lain? Selain di kami ada namanya IAS untuk internasionalnya. Iya, jadi ada dua TPS Ada ya dua di sana? TPS Oke. di Juanda. Oke, yang dihandle sama Just di Juanda apa saja Pak? KT Pacific, Singapore Airlines, KT Pacific, Malaysia Airlines, terusan MyIndo, MyIndo. eh, MyIndo itu yang freighter ya, tapi pakai narrow body freighter punya paket AirAsia 733. juga. Kami Itu pesawat-pesawat dari Singapura yang kecil-kecil nggak dihandle kan? Kayak Scoot. yang sekut Oh, sekut nggak? under. Scoot ya? Sekut Gapura ya. Oh, nggak Oh, pernah. sekut gitu. Tapi kargonya kami. Oh, kok bisa gitu ya? Kebelah. Nah, itu SGH-nya tadi, di- SGH tadi. dipisah, Jadi 1 sampai 5 tergantung sama airline. Jadi airline itu customer. Iya, Jadi saya ininya pakai PT Jas, Iya. yang ini pakai Gapura. Dan Iya, itu iya, lumrah di bisnis penerbangan. Iya, iya. Seperti MyIndo, ini sedikit MyIndo ya. Iya. Itu acceptance di Gapura kalau masih? Atau di IAS? Jadi MyIndo ada beberapa load yang bisa langsung ke saya maupun di IAS. Oh, karena di dia punya TPS. 2 kontrak. Oh, I see. Oke. Soalnya di remnya under Jas. Under Jas. Under Jas. Itu. Saya mau tanya nih untuk apa namanya? Program pemerintah NLE Iya. yang customer bisa langsung ke dalam Lini 1. lini 1 untuk Tanpa kirim RA. Sampai sejauh mana nih ininya Jas nih, terpengaruhnya Jas? Apakah lebih positif atau memang kemudian ada beberapa step-step yang diputus gitu loh? Sebenarnya bagi Jas kami karena kami domainnya di lini 1 ya Pak ya. Jadi sebetulnya dengan adanya NLE itu juga kita memberikan support yang nyata. Contoh yang saya sampaikan tadi, pemeriksaan ada di lini 1. Paling enggak yang selama ini dari pabrikan terusan ke RA terusan ke lini 1 itu bisa langsung ke lini 1. Itu kan memotong daripada Betul. cost. Sudah yang- terlaksana ya Pak ya sekarang ya? Di kami sudah. Sudah di, ya, Pak ya? di kami sudah. Nggak dipisah-pisah apa namanya muatannya. Kalau misalnya Ner ataupun Live Fish, Genco atau dan Genco-nya, Flexible, semuanya Jadi bisa. Karena kami on behalf airline, istilahnya untuk pemeriksaan yang ditugaskan oleh airline ke kami, yaitu harus lewat kami. Oh, Jadi kami kan dalam pemeriksaan itu kapasitas kepanjangan tangan airline. oke. Betul. Itu mungkin. Jadi memang ini dulu logistik nih, ini yang masih di laut, sekarang pengen belajar udara, mungkin kita lebih banyak ngobrol nih. Dan memang Just ini ya, sepengalaman saya memang lebih concern, sekali lagi concern di international standard. Betul. Dan semua standarnya menurut saya paling baku lah ya. Dan ini betul-betul kepanjangan dari airline regulasi. Betul. Jadi kalau bicara di section 5 yang terkait sama acceptance cargo, ya penyelundupan suksesnya dan tidak suksesnya dan apa namanya ini yang diatensi terlebih dulu. Betul. Ya, dengan adanya sekarang pemeriksaan ada di kami yang sebagian besar, otomatis kami yang menjadi Paling ujung, paling filter. Iya, siap. Itu. filter. Jadi sekarang di internasional udah tidak pakai RA di luar atau langsung masuk ke lini 1 ya. Tapi ada beberapa saya lihat masih ada menggunakan RA di RA. luar. Padahal sebenarnya enggak juga nggak apa-apa. Nah itu tadi yang saya bilang pilihan daripada customer dari Iya. kami yang tapi sebagian besar di Juanda juga udah Direct. melalui kami untuk Ya, ekspornya. kalau internasional ya, kalau domestik masih masuk di RA terlebih dahulu. Ini cutting cost nih. Jadi langsung prosesnya langsung nggak bongkar nggak naik turun dari truk Iya, ya. betul, Langsung betul. lini 1 langsung dibongkar, langsung di acceptance, prosesnya mulai measurement itu diukur, ditimbang. Ya. Ada bukti timbangnya dan itu menjadi dasar acuan dokumen Betul. sama penyerahan dokumennya. Terplus X-ray. Ya, Betul ya, Pak? betul. Jadi kalau ada apa-apa jangan macam-macam. Lo Pak Heri sendiri domisili di mana sekarang Pak? Saya di Surabaya, Pak. Udah di Surabaya Udah Pak? di Surabaya, Pak. Beberapa kota kan under Pak Heri, Heri, iya. ini kan? Iya, sekarang base-nya di Surabaya. Pak. Balik ke Surabaya. Kembali lagi, Pak. Balik ke Balik lagi ke Surabaya. Surabaya. Tapi golfnya masih kemana-mana. Ya, gue dapet. Motornya masih kemana-mana Pak? Masih sih motornya Masih, kemana-mana. Oh, masih ya? Healing. Gila.
Nih, berikutnya ada yang bertanya nih Pak, kemudian terkait sama pengembangan layanan JAS ke depannya kira-kira apa Bu Esti atau Pak Heri terkait sama SLA atau apa kan gitu kan. Jadi apa namanya, tentunya dengan sekarang ini yang ramah lingkungan, nanti ke depannya contoh kita akan beralih ke elektrik GSE. Oh, I see. Elektrik GSE. Oh, di Jakarta udah diterapkan? Ada beberapa Oh, yang udah sudah, meskipun Jakarta kita sudah ada juga yang hibrid. Iya. Di sini juga ada yang electrical untuk forklift kayak Iya, gitu. jadi GSE itu ground support equipment. Equipment, Alat-alatnya udah nggak pakai alat-alatnya fuel, pakai elektrik. elektrik. Kalau Nantinya teman-teman kayak laut ini begitu. taunya di Teluk Lamong, Pak. Teluk Lamong. Teluk Lamong. Nah, ini diterapin di JAS juga Di JAS. di JAS. Apa saja, Pak, equipmentnya? Equipmentnya memang nantinya nih ya Pak Iya. ya, ke arah elektriknya ya mulai kayak Hampir alat-alat GSE semuanya nanti kita udah mulai beralih ke Elektrik, elektrik. iya. Memang kita harus koordinasi dengan fasilitas contoh untuk chargernya. Itu yang untuk jangan sampai nanti itu mengganggu daripada pelayanan kita ke airline. Wah, ini keren nih. Ini keren kalau ini terjadi ya. Artinya kan tidak ada temuan asap-asap lagi di sekitar Betul. airport ya Bu ya. Selama ini kalau TD dorong, artinya ngegas gitu, ngul gitu. Cumi-cumi Pak. Langsung cumi-cumi. Terus pushbacker yang untuk dorong pesawat besar, yang beratnya pushbackernya sendiri mungkin 80 ton atau 90 ton kalau nggak salah. Betul. Kalau nggak berat nggak bisa dorong pesawat besar, Betul. apalagi dorong Airbus 380. Ya. Kan itu, wah gimana dorongnya. Nah ini kalau geser ke elektrik ya mungkin bagus juga nggak ada suaranya. Dan itu memang untuk menunjang juga ya memang saat ini merupakan kebutuhan Iya. kita bersama. Dan selanjutnya produk digitalisasi daripada PT JAS, baik itu untuk pelayanan maupun untuk peningkatan contoh yang kargo, kita lagi ngembangkan juga mungkin dimulai dari Jakarta dalam pelayanan ke customer. Oke. Jadi nantinya arahnya adalah faceless ya. Iya, iya. Ngurangin tatap muka. Yes, Pakai Langsung. online Iya, booking, betul. online Online booking, siap. dan nantinya mungkin ada truck dog booking system. Iya, Sehingga orang yang datang Tahu ke statusnya. airport itu yang sudah mau ngambil barang. Yes. Jadi kadang-kadang kita kan barangnya belum datang udah masuk. Iya. Airport itu menimbulkan daripada antrian, sehingga kalau seumpama itu diatur nantinya menjadi lebih tertib lagi dalam pengambilan barang dan pengiriman barang, Pak. Oke, siap. Ada satu terakhir lagi, Pak Heri. Iya. Ini kita nggak terasa loh waktunya bergerak, tahu-tahu udah di ujung acara nih kan gitu. Terkait sama award mungkin ada penghargaan dari teman-teman airline ya, Oh iya. atau Mungkin yang barusan aja diterima oleh Denpasar Iya. itu adalah the best ground Ground handling handling. yang kita terima dari Ground Handling Internasional. Oh, awardnya. keren. Tepuk tangan dong, ini keren ya. Terima kasih. Nah, kalau dari award dari airline memang banyak ya. Kita terima event dari airline Singapura Airline, KT, Turki, Emirates, kami dapat award baik di ground handling maupun di cargo handlingnya. Iya. Dan tentunya juga dari Bea Cukai hari ini sebetulnya kami juga menerima penghargaan juga dari Bea Cukai Juanda, dari custom juga di setiap stasiun kami dapat penghargaan juga. Keren. Ya. Ini udah luar biasa. Jadi memang kita hadirkan ground handling yang nggak kaleng-kaleng, nggak kaleng-kaleng, dan ini udah menjadi standarisasi internasional di airlines. Kami tahu sendiri karena kami berkecimpung di dunia airline sebelumnya dan tahu banget nih kiprah dan gerakannya. Dan saya berbangga hati bisa menghadirkan Pak Heri Lukmanto sama Besti. Waktunya beliau ini loh yang agak susah ini. Agak susah. Huntingnya udah lewat 6 bulan. Lu oh iya, 6 bulan udah lewat huntingnya beberapa waktu yang lalu kita Iya, bookingan gitu kan. betul, Wah, betul, gitu. betul. Oke, dulur logistik. Ini hal menarik di hari ini kita berbicara, berdiskusi, menyampaikan tentang informasi ground handling yang betul-betul international standard. Ada PT JAS, hadir Pak Heri dan Bu Esti.
semoga menjadi sesuatu yang bermanfaat buat Anda. Mungkin saya mau nodong satu lagi nih kepada Pak Heri atau Bu Esti untuk closing statement, kira-kira apa yang dipesankan kepada teman-teman pelaku logistik di Jawa Timur. Di Jawa Timur. Ya. Anggota Alfi. Oh, anggota Alfi. Iya, anggota Yes. Alfi. Ya, sebenarnya kami PT Jasa Angkasa Semesta sangat berterima kasih dengan Alfi dan pengurusnya semua dan anggotanya sehingga menjadi kolaborasi yang nyata sebagai pelaku logistik dan kontribusi juga terhadap perkembangan logistik di Indonesia. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semua. Karena bagaimanapun anggota Alfi adalah customer kami. Ya. Jadi apapun ada masukan dan kritikan kepada kami, pelayanan di airport, kami akan berbesar hati, bangga hati, dan ini untuk kebaikan bersama. Oke, siap. Demikian, terima kasih atas Terima kasih. undangannya. Terima kasih. Pak Heri, Bu Esti, Bu Tri. terima kasih. Pak Tri, terima Terima kasih. Jadi dulur logistik, ini kita udah di ujung waktu dan semoga sekali lagi semoga bermanfaat dan kita akan mengeksplor informasi-informasi terkait sama logistik baik darat, laut, udara, kereta di waktu yang akan datang. Semoga acara ini bermanfaat khususnya pelaku udara dan khususnya teman-teman laut yang ingin memperdalam tentang air freight business handling. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat dan barokah hari ini kita bisa ketemu dengan suasana sehat dan menyenangkan. Pak Heri, Bu Isti, Pak Tri, terima kasih. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera dan salam logistik Indonesia.